Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawi man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man utawi sapa ni wong a'ana iku nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat walau bisyatri kalimatin kalawan walau senajan kelawan separuh kalimat, walaupun separuh kalimat seperti lam, aki, man, uktul kana mukoonu ay al-mu'inu sapa wong kang nulungi syarikan iku ngunconi gumbulan ngunconi lahu maring al-mu'in lahu maring wong ya, atau maring wong orang yang melakukan maksiat tersebut. Fiha indal maksiat, artinya barang siapa yang menolongi, memberi man a'ana ala maksiat, barang siapa yang memberi pertolongan, memberi bantuan untuk melakukan satu maksiat walaupun hanya berupa separuh kalimat, maka orang yang memberi pertolongan atas maksiat tersebut sama dengan syarikan. Dia berarti termasuk terlibat di dalam melakukan maksiat tersebut. Contohnya muhid bilang tuh godain cewek siapa, atau hanya bilang godain, hanya bilang gitu godain, tidak lengkap. Maka kan godain kan maksudnya apa? Akhirnya orang dengar kata-kata itu langsung godain orang. Berarti dia melakukan maksiat. Maka orang yang melakukan maksiat dapat dosa, yang a'ana ala maksiat, yang memberi pertolongan, yang memberi fasilitas untuk melakukan maksiat juga dapat maksiatnya. Atau di sini seperti hanya kata man, siapa, atau uktul, bunuhlah, maka dia syarikan lahu fiha. Wa fil hadis nan ikut tetap ing dalam hadis, wa fil hadis nan ikut tetap ing dalam siji hadis utawi talabul ilmi. Talabul ilmi utawi nupri ilmu faridatun iku fardu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ini kita tahu semua. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli, wa wadi'ul ilmi utawi wong kang dele ilmu. Wong kang dele ilmu berarti di sini muallim, guru, ustaz. 'Inda ghairi ahli ing dalem liyani ahlinya ilmu. Kalau ilmu itu diletakkan, diberikan kepada yang bukan ahlinya, kamuqallidin iku koyok wong kang ngalungaken al-khanazira ing celeng anjing, dikalungkan al-jawahira ing permata, al-jawahira ing pira-pira permata, wal lu'lu'alan ing mutiara, wal zahaba lan emas. Jadi orang yang memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, maksudnya yang bukan ahlinya diberikan ilmu kepada orang yang tujuannya bukan karena Allah. Kayak saya nih sekarang ngajar. Kalau tujuan kalian yang hadir ke sini bukan karena Allah, waliyadzubillah. Tapi mudah-mudahan kita semua hadir di sini tujuannya tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang di depan tadi itu untuk bangga-banggaan dengan ilmu, biar untuk persaingan, biar selalu ada di depan, selalu didatangin banyak orang, itu kan dunia semua.
Kalau guru itu meletakkannya kepada orang yang bukan karena Allah, katanya di sini kamu qalid al-khanazir, seperti orang yang mengalungkan permata, mengalungkan emas, mengalungkan mutiara kepada anjing. Jadi mutiara itu kan bagus enggak? Bagus. Ilmu itu bagus enggak? Bagus. Tapi ketika mutiara itu dikalungkan kepada anjing, kira-kira mutiara itu gimana tanggapan manusia? Maka yang tadinya bernilai, orang akhirnya takut, jijik dan semacamnya. Kenapa? Meletakkan mutiara itu bagus, sedangkan anjing itu najis. Sama juga ilmu itu bagus, tapi ketika diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maksudnya orang yang niatnya bukan karena Allah, maka juga menjadi bahaya. Seperti yang kemarin, guru itu seperti kaba'i sayfin min qati thariq, sebagaimana seorang yang menjual pedang, menjual pisau kepada tukang begal. Yang tadinya orang jualan pedang, jualan celurit, kalau di Madura itu celurit, atau jual golok, itu kan sah saja, boleh nggak? Tapi ketika golok ini dijual kepada orang yang kita tahu dan kita yakin bahwa golok ini bakal dibuat untuk membunuh, maka kalian yang menjual hukumnya haram. Kenapa? Dianggap membantu atas terbunuhnya seseorang. Sama juga dengan ilmu. Maka jadi guru juga bahaya juga. Makanya selalu diwanti-wanti biar kita belajar ini tidak lain diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena Allah Ta'ala nanti dijelaskan oleh musannif. Contohnya ini, maksudnya ai inna wadi'al ilmi satuhuni wong kang dere ilmu. Nah ini, satuhuni wong kang dere ilmu fi ghairi mawdi'i ing dalem liyane panggonane ilmu. Orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya, zalim. Iku zalim. Dia termasuk orang yang berbuat zalim. Seorang guru yang memberikan ilmu kepada orang yang salah sasaran, ngasih ilmu umpama, tapi ilmu dibuat sesuatu yang tidak baik dan semacamnya, dia termasuk orang zalim. Karena zalim, fayajibu mukawajib ayyakuna apa yento ono. Fa'inna yajibu ayyakuna apa yento ono al-a'limu sopong alim. Maka orang alim, seorang guru, seorang kiai, ustaz, syekh, dia wajib nasihat iku ngenasihati. Nasihat iku ngenasihati fi jamil umur ing dalem sekabehane pira-pira perkara. Setiap perkara, setiap urusan, maka wajib dia untuk selalu memberikan nasihat. yu'amilukan muamalah sosial, bersosial, yu'amilukan muamalah sopo alim. Kalau bahasanya sekarang tuh yu'amilu itu bersosial. Kullan nasi ing saben-saben manungso ala hasbi ali ing atasi milang-milang tingkai anas. Jadi seorang guru ketika dia bersosial, bergaul dengan semua lapisan manusia, disesuaikan dengan keadaan manusia tersebut. Katabibi koyok dokter, sebagaimana dokter. Kalau dokter bagaimana? Yu'aliju kang nambani sapa tabib kullama ridin ing saben-saben wong kang loro bima kelawan perkara atau kelawan obat. Bima kelawan obat, kelawan perkara yunasibu kang nyocoki apa ma illa tahu ing penyakiti marid. Sama juga seperti dokter yang ngobatin itu harus obatnya sesuai dengan penyakitnya. Ada orang galau nih, siapa yang galau di sini? Ada nggak? Ada di sini mas, artinya berat ringan. Galau. Kalau Si punya udut, muhim
galau nih, lagi galau tuh. Datang ke dokter, orang galau, putus cinta, malah dikasih obat sakit kepala. Sakit jiwa. Kira-kira sembuh nggak? Nggak bakalan sembuh. Orang pengen kebelet mau nikah nih, mau nikah gitu. Gimana? Nah, tiba-tiba datang ke orang tuanya atau ke lainnya, akhirnya sakitnya sebenarnya nggak sakit dia, cuma kebelet nikah. Enggak. Ternyata dikasih obat, obat sakit perut dan semacamnya, yang nggak bakalan sembuh. Jadi apa obatnya? Kalau orang galau obatnya ya carikan obatnya. Ya, bisa disuruh perbanyak zikir dan semacamnya. Ya minimal baca sholawat. Salawat. Orang galau disuruh kasih obat yang nggak bakalan sembuh. Sama juga kayak orang sakit perut disuruh minum obat sakit kepala. Yang nggak relevan ya, nggak cocok. Jadi ya guru juga begitu. Makanya juga seorang guru harus tahu juga orang yang belum dalam tahapan umpama masih belajar syariat, belajarnya masih syariat babnya. Jangan kemudian dikasih ilmu yang di luar syariat. Kan di Islam itu kan ada syariat, hakikat dan thoriq. Orang yang masih syariat jangan dulu, jangan bahas yang lain. Maka akhirnya yang ada itu pahamnya, yang ada itu ada sesat. Ada juga seperti di Madura itu, ada aliran namanya Islam sejati. Pernah dengar ya? Islam sejati itu atau Wihdatul Wujud. Kaulau apa manunggalin kaulau. Dan mereka itu nggak mau sholat. Ketika ditanya kenapa nggak mau sholat, karena katanya sudah ingat kepada Allah, jadi cukup. Nah itu yang ya enak ya. Mungkin ada yang mau ikut. Lumayan. Ada. Di Indonesia ini semua bisa laku. Semua coba bayangin. Orang ngaku nabi banyak pengikutnya. Orang ngaku malaikat Jibril juga banyak pengikut. Dan yang ikut pun juga bukan sembarang orang. Ada yang gelarnya juga doktor ada. Seperti yang di mana tuh Kalimantan, Pontianak atau di mana itu. Artinya dagangan apapun di Indonesia itu bisa ada. Untuk mencegah hal-hal demikian diperkuatlah dengan ilmu kayak gini nih. Kita ngaji ilmu yang berdasarkan kitab-kitab mutawaroh, ngaji kepada ulama. Ini tidak lain untuk membentengi akidah. Mudah-mudahan kita semua dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus waruya, nah ini juga yang ini penting. Waruya lan den riwayat akan an Ma'ruf al-Qurhi saking Imam Ma'ruf atau Asy-Syaikh Ma'ruf al-Qurhi. Al-Qurhi annahu apa satuhni Ma'ruf al-Qurhi qala iku dawuh sapa Ma'ruf al-Qurhi lamma mata ing dalem tatkalane mata sedo Abu Yusuf sapa Imam Abu Yusuf. Siapa Imam Abu Yusuf? Sahibu Abi Hanifah. Iku nyatani sahibu Abi Hanifah santrini atau muriti. Sahib itu maknanya santri. Muriti atau santrini Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah punya santrinya namanya Abu Yusuf. Orang hebat beliau. Lam yakun, tetapi kejadiannya lam yakun minan nas, lam yakun iku khabarnya apa isim syarat dari lama butuh ke jaza atau lam yakun. Qala lamma mata Yusuf lam yakun iku ora ono, lam yakun iku ora ono minan nas saking manungso. Lam yakun iku ora ono minan nas iku khabarnya lam yakun minan nasi iku saking manungso isimnya ahadun sapa wong siji hadara kang hadir sapa ahad janazatahu ing janazai Abu Yusuf. Alasannya li'annahu quranu satuhuni Abu Yusuf
kana iku ana sapa Abu Yusuf yadkhul iku mlebu sapa Abu Yusuf fi amri sultan ing dalem perkorone raja pemerintah kalau zaman sekarang. Fara'aituhu muka ningali sapa ingsun hu ing Abu Yusuf fil manam ing dalem mimpi, maksudnya bermimpi. Qabla ayyudfana ing dalem sadurunge yen to den pendem sapa Abu Yusuf. Faqultu moko dawuh sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf ma fa'alallahu bika ma utawi apa fa'ala iku ngakoni Allah sapa Allah bika kelawan panjenengan. Qala moko jawab sapa Abu Yusuf wafarali rabbi wafarali wis nyepuro li maring ingsun rabbi sapa pangeran ingsun. Kultu muka ngucap sapa ingsun balik bertanya lagi bimaza kelawan opo. Qala muka jawab muka dawu itu maksudnya jawab. Qala muka jawab sapa Abu Yusuf binushi lil muta'allimin sebab nasihat ingsun binushi sebab nasihat ingsun lil muta'allimina maring piro-piro santri. Syukur. Besok dibawain lah ya, dibawain kopi besok. Ya mudah-mudahan lancar semua. Amin. Fantabatu muka iling sapa ingsun. Iling itu maksudnya tangi sapa ingsun minan naumi sangking turu. Fasyahidtu muka nyakseni ingsun janazah atau in janazahi Abu Yusuf. Maksudnya begini. Jadi Abu Yusuf ini termasuk santrinya Imam Abu Hanifah. Tatkala beliau meninggal, tidak ada seorang pun yang menghadiri prosesi jenazah beliau. Bayangin coba, seorang ulama besar santrinya Imam Abu Hanifah ini bukan ecek-ecek nih, ulama besar. Bukan hanya seperti saya nih, ini ulama. Kalau saya bukan, enggak lama adanya ya. Ulama. Santrinya Imam Abu Hanifah, santrinya mujtahid. Ketika meninggal tidak ada seorang pun yang mau mengurusi jenazahnya. Kenapa? Hanya disebabkan beliau masuk di lingkungan pemerintah. Katakan hanya jadi wapres itu. Hanya jadi, ya pokoknya masuk di lingkungan kerajaan zaman dulu. Kalau sekarang ya presiden lah. Gara-gara masuk ke pemerintah, manusia nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Kemudian kata Imam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, karena beliau juga wali, orang soleh, beliau mimpi sebelum Imam Abu Yusuf ini mau dipendem tuh, beliau mimpi. Ternyata di dalam mimpi itu beliau bertanya kepada Abu Yusuf, ma fa'ala rabbuk, ma fa'ala Allahu bika, apa yang Tuhanmu perbuat, bagaimana perlakuan Tuhanmu kepadamu wahai Tuhan Imam Abu Yusuf, wahai Syekh Abu Yusuf, bagaimana Allah memperlakukanmu? Qala ghafarali rabbi, alhamdulillah Tuhanku telah mengampuniku. Bima sebab apa? Qala binushi lil muta'allimin, sebab ngajar, sebab memberikan nasihat kepada semua santri. Hanya sebab itu. Kemudian ketika mendengar bahwa Allah telah mengampuninya, Syekh Ma'ruf Al-Qurhi langsung bangun dari tidurnya dan bergegas langsung menyaksikan jenazahnya Imam Abu Yusuf. Bayangin nih ya, ini hikmahnya ketika orang masuk di pemerintahan, lam yakun ahadun hadar. Tetapi untungnya
beliau sebab mengajar. Makanya kita di sini ngajarin ke kita jangan suudzon kepada seorang guru, jangan suudzon kepada ulama. Ulama walaupun masuk ke pemerintahan, kita nggak tahu, bisa saja beliau sebab memberikan nasihat Allah mengampuni dosa. Tetapi juga bagi seorang ulama ini juga menjadi, kepada ulama juga ini menjadi catatan bahwa orang yang masuk ke pemerintahan harus siap dengan segala risikonya. Tapi kita sebagai orang awam tetap menghormati, mencintai kepada ulama karena ulamanya. Jangan sampai ada di hati kita membenci kepada ulama.